Teman, mereview sebuah cara agar teman-teman bisa melipat gandakan uang, bisa berduplikasi. Kalian bisa menjadikan satu bibit indukan ini menjadi 6 ekor kambing. Halo guys, saya Taufik. Spesial hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman salah satu cara yang paling mutakhir dalam melipat gandakan uang. Nah, kalian penasaran kan? Banyak sekali orang di luar sana, orang sakti di sana mengaku-ngaku bahwa dia bisa sangat bisa untuk melipat gandakan uang dari misalkan 100.000 jadi 200.000, bisa jadi 300.000 dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengajarkan kepada teman-teman mereview sebuah cara agar teman-teman bisa melipat gandakan uang. Ini cuma salah satu cara. Sebenarnya banyak sekali cara-cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya yang paling efektif adalah ini yang akan saya lakukan. Jadi ini adalah salah satu cara buat kalian melipat gandakan uang. Yuk kita lihat nih, shooting nih, mantap nih. Dengan kita menaruh uang kepada komoditas yang bisa beranak pinak, bisa berduplikasi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, dan terus sampai nanti kita bisa menjualkan komoditas ini menjadi uang kembali. Misal dalam 2 tahun kalian punya 1 ekor bibit indukan, kalian bisa menjadikan 1 bibit indukan ini menjadi 6 ekor kambing. Itu minimal loh, karena dalam 2 tahun 1 ekor bibit bisa melahirkan sebanyak 3 kali, dan rata-rata untuk kelahirannya itu 2 anakan. Jadi jelaskan, dari 1 ekor bibit menjadi 6, berlipat bukan? Oke guys, kali ini saya akan mereview kandang kambing milik kita bersama. Karena kandang kambing ini merupakan kandang kambing dengan sistem community farm. Jadi bukan cuma milik seseorang, tapi kalian juga bisa menaruh bibit-bibit kambing kalian di kandang kambing yang sudah kita sediakan. Dan juga kita menyediakan sistem budidayanya, baik itu pengobatan, pakan, dan lain sebagainya. Yuk, mari lihat ke sini. Di sini sendiri kita sudah ada kambing-kambing yang sudah terisi ya, slot-slot yang sudah terisi. Satu slot di sini ukurannya 1,5 meter kali 3 meter. Jadi bisa diisi oleh beberapa ekor kambing sekaligus karena kita di dalam sistem koloni. Dalam sistem koloni ini ada 1 pejantan yang bisa menghamili beberapa betina, bisa sampai 10 loh, bukan cuma 4. Dan pakan pun di sini terjamin. Di sini kita menggunakan beberapa jenis pakan. Yang pertama ada pakan hijauan yang kita gunakan langsung dari kebun. Nanti kita bisa coba lihat-lihat ke kebun. Di lahan yang sudah ada, kita arit oleh teman-teman lapangan kita, lalu kita tiriskan agar embunnya sudah menghilang, baru diberikan kepada domba-domba yang siap untuk makan. Dan jam makannya kita teratur ya, ada jam 8 pagi dan jam 4 sore. Lalu selain pakan ini kita juga menggunakan pakan kering, yaitu tumpi atau mungkin kangkung kering atau misalkan kulit kacang dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi substitusi pakan sumber serat, sehingga kebutuhan serat dari domba ini sendiri bisa tercukupi. Selain itu, yang ketiga kita menggunakan pakan konsentrat. Nah, pakan konsentrat sendiri sangat penting untuk meningkatkan bobot dari domba yang kita budidaya. Kenapa? Karena pakan konsentrat merupakan pakan yang terstimulasi, baik itu dari protein, karbohidrat, dan lain sebagainya, sehingga domba-domba kita bisa sangat-sangat sehat dan juga besar-besar seperti itu. Nah, ini adalah domba-domba yang sudah beranak. Rata-rata domba di kandang kita sudah beranak sekali dan anaknya 2 ekor. Ada beberapa yang anaknya 3 ekor dan ada beberapa juga yang anaknya hanya 1 ekor, tapi rata-ratanya 2 ekor. Dan untuk perbandingan antara jantan betina itu sama ya.
Jadi kadang-kadang yang kelahir itu jantan, yang kadang-kadang lahir itu betina. Begitu. Dan ini ada dua tipe peternakan kita ya, dua cara, maaf, bukan dua tipe, dua cara. Ini adalah bagian penggemukan calon kurban. Jadi ini adalah kambing-kambing jantan yang kita persiapkan untuk kurban nanti tahun 2023 di bulan Juni kalau tidak salah. Dan kalau yang sebelah sini adalah kandang-kandang untuk jangka panjang ya, usaha jangka panjang. Itu breeding sistemnya. Jadi kita memanen anakannya juga. Semakin besar anakannya, semakin baik. Kalau yang betina, pasar kita sangat banyak untuk permintaan akikah, untuk permintaan bibit kembali, dan untuk satean juga banyak dari betina. Kalau untuk jantan kita prioritaskan memang untuk kurban, karena jantan itu harga ketika kurban sangat-sangat tinggi. Dan ini sangat potensial untuk dikerjasamakan bersama dengan kalian semua. Kandang kami memiliki panjang lebih dari 30 meter dengan lebar 14 meter, terbuat dari kayu yang disusun secara kokoh sehingga bisa menampung bobot dari domba yang kita pelihara. Gitu. Ini terdiri dari beberapa plong, dan satu plongnya bisa terisi 10 ekor kambing produktif untuk breeding, dan juga 7 ekor untuk tipikal fattening ya. Karena nantinya bobot untuk jantan itu lebih besar daripada bobot betina, biasanya seperti itu. Dan kita juga akan mensuplai ke beberapa toko-toko akikah yang sudah bekerja sama dengan produsen-produsen akikah, ataupun sudah bekerja sama dengan supplier-supplier untuk kurban dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman semua mau ikut serta dalam bisnis domba seperti ini di kandang kami, tenang saja. Soal pemasaran sudah banyak sekali permintaan, dan supply pun kita kerjasama dengan beberapa peternak-peternak, baik itu peternak lokal secara konvensional atau peternak-peternak besar yang lain, untuk mensuplai bibit ke kita. Jadi jangan takut kekurangan bibitnya. Itu baru domba lokal. Ada beberapa juga yang meminta untuk memelihara domba-domba spesies yang lebih baik, kayak Dorper ataupun yang lain, karena memang potensi bisnisnya lebih besar, dan kita ada keinginan untuk memelihara yang seperti itu. Mungkin oh ya, di kandang kita sendiri kita menggunakan zero waste, berusaha untuk menggunakan sistem zero waste. Jadi kotoran-kotoran dari kandang, kotoran-kotoran dari domba itu kita tampung di bawah kandang, yang nantinya akan kita distribusikan ke petani-petani lokal, petani-petani buah, ataupun menjadi salah satu komoditas tambahan untuk konsumsi anak kandang kita di sini. Jadi zero waste kita berusaha untuk lakukan semaksimal mungkin. Dan kandang kita sendiri memiliki keamanan yang cukup aman. Kenapa? Karena kita dikelilingi oleh pagar-pagar yang mengelilingi kandang, sehingga resiko untuk domba hilang karena dicuri itu lebih minim, kayak gitu. Bahkan kita belum pernah ada ceritanya domba hilang karena dicuri oleh orang. Sedangkan untuk kesehatan sendiri, lingkungan dari tempat kita budidaya itu memiliki banyak support dari lingkungan ya, seperti suhunya nyaman, sirkulasi udara yang enak karena desain kandang yang baik, dan suhu pun tidak terlalu ekstrim berubah, entah itu dingin atau panas kayak gitu. Sehingga cukup stabil dan menekan angka kematian dari si domba. Sejauh ini untuk domba dewasa angka kematiannya terukur 1%. Akan tetapi angka kematian untuk domba lahir di sini atau anakan domba itu masih 25%, tetapi masih dalam di bawah kendali ambang batas ekonominya kita. Nah, ini adalah domba-domba fattening yang sedang hamil, dan ada juga yang sudah beranak. Nah, itu di sebelah sana ada tumpi ya, ada tumpi.
Dan untuk teman-teman semua, di sini banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan kita bersama karena kandang kita masih banyak yang kosong. Jadi kalau teman-teman mau mengisi kandang-kandang yang kosong seperti mengisi hati yang sedang kosong, bisa lah hubungi langsung, kontak di deskripsi. Nah, ini di belakang kandang juga kita menyediakan lahan umbaran sebenarnya. Akan tetapi kita masih belum mengefektifkan lahan umbaran karena sistem umbaran masih memiliki resiko yang cukup besar. Ini adalah kandang-kandang yang masih bisa kita maksimalkan potensinya dengan sistem kerjasama dan lain sebagainya. Mungkin itu review kandang sementara kita, karena kita akan terus memperbaiki kandang dan terus menambah kapasitas populasi sebagaimana populasi yang sudah terisi. Terima kasih, saya Taufik. Dah.